Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap Syarah Nathil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Terakhir kita ambil masih seputar masalah qiyas. Kita lanjutkan qala al-mu'allif wa sabahullah wa qaluhu musdala itu ya. Ay muqtadaya mahkuman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu illah atau sebab yang sudah ditetapkan dan dijadikan hukum. Atau sudah ada hukumannya di situ, ada hukumnya. Untuk apa? Dikiaskan karena sudah kita lewati. Kias yang paling kuat kias apa kemarin? Kias illah ya. Di situ terpenuhi padanya 4 rukun. Terpenuhi padanya 4 rukun, yaitu al-asl wal far' wal illah, kemudian apa? Wal hukm. 4 rukun daripada qiyas tersebut upayakan tidak dilupakan. Misalul awal, contoh yang pertama, wa huwa intiqadul illati lafdhan. Maksudnya sudah kita lewati dalam pantun sebelumnya bahwasannya ada yang secara tidak langsung illah itu terhilangkan secara lafadznya, tapi maknanya ada. Ada yang maknanya tapi lafadznya seakan-akan ada. Kita lihat dulu yang pertama. Misalul awal, contoh yang pertama, intiqadul illah lafdhan. Terhilangkan illahnya secara lafadz. An yuqal al-qatlu bil musaqqal yujibul qisas kal qatli bil muhaddad. Perhatikan baik-baik ini. Masalah qisas ini untuk dikiaskannya, kata mereka, membunuh dengan benda yang berat, mungkin batu atau yang semisalnya, itu wajib diqisas juga seperti membunuh dengan benda yang tajam. Paham ya? Sekarang ketika atau membunuh dengan pisau, mungkin segera meninggal dia ya, atau peluru lah, bisa dikatakan tajam juga itu ya, atau misalnya pedang. Itu nanti qisas ada enggak? Ada qisasnya. Sekarang kalau membunuh dengan benda berat, misal dipukul batu gitu atau kayu besar, dipukulkan gituan, benda berat itu ya. Itu nanti ada qisas atau tidak itu loh. Paham ya? Di sini dikiaskan. Dikiaskan orang yang bunuh dengan benda berat itu seperti orang yang bunuh dengan apa? Benda yang tajam tadi itu. Karena sama-sama terbunuh. Apa maksudnya ya? Hanya saja bedanya nanti kalau membunuh dengan benda berat biasanya mungkin dia kesakitan terlebih dahulu biasanya ya. Tapi kalau benda tajam biasanya sekali tebas mungkin bisa dikatakan cepat meninggalnya. Kita lihat dulu. Wal jami' bainahuma al-qatlu al-'amd al-'udwan. Yang terkumpul di sini adalah pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Na'am barakallahu fikum kedzaliman atau permusuhan. Maksudnya sengaja membunuh gitu ya. Karena nanti kalau tidak sengaja lain lagi pembahasannya. Masuk dalam pembahasan masalah diyah nanti lain lagi. Misal musaqqal, contoh yang barakallahu fikum membunuh dengan alat berat, al-hajaru alladzi la yajrah, awil khashabah. Contohnya adalah batu yang tidak bisa melukai. Kalau batu besar itu kan untuk melukai kan susah, cuman tapi kalau timpakan pada orang bisa meninggal gitu loh. Apa maksudnya ya? Karena enggak tajam aslinya batu itu. Apa maksudnya ya? Kemudian kayu. Antum tahu kayu ya? Kayu itu kan kalau misalkan pemukul orang mungkin enggak langsung dia luka, cuman bisa membunuh gitu loh. Apa maksudnya itu ya? Itu maksudnya yang dimaksud dengan benda berat itu seperti itu, kayu, batu, kan enggak tajam itu ya aslinya ya. Falau daraba biha syakhsun famata. Kalau seandainya ada orang bunuh orang, memukul ya, kalau seandainya ada orang mukul orang lain, tiba-tiba mati. Dipukul pakai kayu mati. Fahada yuktassu minhu 'inda jumhuril ulama rahimahumullah. Yang seperti ini tetap diqisas menurut jumhur para ulama. Karena apa? Karena sama-sama mati. Antum bunuh orang dengan apa? Pedang, mati enggak? Mati juga. Bunuh orang dengan apa tadi? Dengan batu atau dengan kayu, tapi sampai meninggal kan mati juga. Paham ya? Oleh karena itu tetap diqisas juga. Cuman disebutkan di sana khilafnya apakah qisasnya harus sama? Misalkan antum atau bukan antum ya, misalkan ada orang bunuh orang dengan apa? Digergaji misalkan. Nanti orang yang bunuh tadi diqisas digergaji juga atau intinya dibunuh gitu. Itu diperselisihkan. Paham ya? Diperselisihkan. Barakallahu fikum
Kita lihat dulu. Wa qala ba'du ahli ilm, berkata pula sebagian ahli ilm, innahu la yuqtasu minhu. Sebagian ahli ilm mengatakan enggak diqisas, enggak diqisas. Kenapa? Li'annahu la qisas, karena enggak ada qisas. Tidak ada qisas. Kenapa? Karena alatnya alat berat, bukan alat yang tajam. Illa idza kanatil alatu muhaddadatan kasikin masalan. Kecuali kalau alat yang digunakan untuk membunuh tersebut alat yang tajam seperti pisau atau yang semisalnya baru qisas. Padahal sama-sama terbunuh tadi kan? Nah, menurut sebagian ahli ilmu enggak diqisas. Kenapa kalau diqisas? Karena alat yang digunakan untuk membunuh alat berat, bukan benda yang tajam. Paham ya? Nah, jadi berarti yang dipahami sini menurut sebagian ahli ilmu itu syaratnya harus sama. Diqisas itu kalau sama-sama menggunakan benda tajam. Paham maksudnya? Tapi kalau walaupun sama-sama terbunuh, tapi yang satunya bunuh dengan benda berat itu enggak diqisas itu loh. Menurut sebagian ahli ilmu, walaupun jumhur yaitu mayoritas ahli ilmu mengatakan tetap diqisas karena sama-sama membunuh gitu loh. Paham insyaallah ya? Nah, kita lihat. Fa indana al-an al-qatlu bis-sikin 'amdan. Sekarang kita permasalahan sekarang yang ada di hadapan kita ini membunuh dengan pisau dengan sengaja. Mujibun liqisas. Ini mewajibkan orang tersebut untuk diqisas. Membunuh dengan sengaja dengan pisau. Pisau benda tajam bukan? Naam. Wal qatlu bil khashabah wa nahwiha mimma yaqtulu bi thiqalihi mukhtalafun fi. Permasalahan yang kedua, membunuh dengan kayu dan yang semisalnya yang biasanya dengan sebab kayu tersebut orang terbunuh karena beratnya tadi itu. Paham ya? Karena beratnya. Ini diperselisihkan para ulama. Karena kayu itu macam-macam, ada yang berat, ada yang ringan. Paham ya? Misalkan antum dipukul orang pakai kayu, kayunya kayu ringan, mungkin kalau cuma dipukul-pukul gini enggak mati. Tapi kayunya berat. Nah, satu kayu itu mungkin 5 kilo. Paham ya, dibuantengkan gini kemudian kena bagian belakang ini bisa meninggal dunia. Paham ya? Allahu musta'an. Maksudnya itu kayu tersebut bisa membunuh karena beratnya itu loh. Bukan karena tajamnya, bukan. Tapi kalau pisaunya ringan tapi tajam. Bisa membunuh enggak? Nah, enggak harus berat kalau pisau. Kita lihat di sini. Minhum man qal, di antara mereka ada yang mengatakan la qisas, enggak ada qisas. Intinya enggak ada qisas kalau bunuhnya tidak dengan senjata tajam. Wa annahu yu'tabaru shibha amadin. Nah, katanya perbuatan tersebut dipermisalkan seperti apa? Menyerupai kesengajaan. Dia enggak sengaja membunuh. Nah, barakallahu fikum katanya ya. Cuman memukulkan. Karena beratnya yang dipukulkan tadi itu akhirnya terbunuhlah orang tersebut. Nah, ini dipermisalkan seperti orang yang bunuh tidak sengaja, tapi menyerupai dengan kesengajaan itu loh. Paham ya? Kalau pisau kan benar-benar memang bisa dikatakan beda. Kalau pisau kan karena orang terbunuh karena tajamnya tadi itu, menusuk tadi. Tapi kalau kayu ya karena beratnya tadi itu, paham ya? Karena beratnya. Nah, ini ada yang mengatakan enggak ada qisas. Perbuatan tersebut dianggap menyerupai kesengajaan, bukan sengaja ya, menyerupai kesengajaan. Wa minhum man qal, di antara mereka ada yang mengatakan inna fihi qisasan, tetap ada qisasnya. Wa humul jumhur, itu jumhur. Nah, jumhur para ulama tetap mengatakan ada qisasnya. Wa annalu, mereka menjadikan alasan. Nah, alasannya apa kok mengatakan seperti itu? Bi annahu amadun kal muhaddad tamaman. Tetap dikatakan sengaja dia itu. Seperti apa benda yang tajam tadi, seperti itu persis. Karena niatnya membunuh. Antum bunuh orang dengan pisau, dengan bunuh orang dengan kayu yang besar tadi, bunuh enggak antum? Bunuh. Kalau menurut jumhur bunuh dan diqisas orangnya. Tapi menurut sebagian ulama tidak. Karena dia sebenarnya itu enggak membunuh. Terbunuhnya karena benda beratnya tadi itu katanya. Lah benda berat ini kan kalau enggak ditimpakan enggak bunuh gitu loh. Kayu, misalnya ada kayu jati, tahu kayu jati antum enggak? Kayu jati misalkan ada besar sekali gitu, kalau enggak ditimpakan orangnya mati enggak orangnya itu kira-kira? Enggak kan, tapi kalau meninggalnya karena ditimpakan tadi itu. Bukan semata-mata karena beratnya itu, karena niat dia membunuh gitu loh. Membunuh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Nah, ini karena mereka mengambil semacam dikiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang secara tidak langsung membunuh. Kalau kayu kan secara tidak langsung enggak bisa membunuh aslinya ya. Nah, seperti misalkan antum melempar batu lah, batu kecil gitu ya. Batunya segini aja, segini. Dilemparkan misalnya kena pundaknya orang itu. Orangnya punya sakit jantung misalkan. Baru kena situ. Wah, geblak dia, meninggal dunia. Padahal kita kan barakallahu fikum niatnya enggak bunuh. Ini baru bisa dikasih toleran di sini karena yang niatnya bukan bunuh. Cuman nyandain gitu istilahnya, ternyata
Baru tanda gini baru kena pundaknya ngeblak dia. Paham ya? Meninggal dunia. Paham ya? Karena sakit jantung tadi itu lain lagi pembahasannya ya. Cuman kalau di sini dikatakan menyerupai kesengajaan itu kurang tepat. Karena dia sengaja membunuh, kan disengaja ya. Hanya saja beda. Nah, barakallahu fikum proses meninggalnya aja gitu. Nah, kita lihat dikit lagi. Lakin idza 'allalna bi annahu 'amadun qala lana qailun, akan tetapi apabila kita jadikan alasan, kalau kita mengatakan alasannya karena sengaja, nanti akan ada orang yang berkata kepada kita, hadhil illah muntaqadatun bima law qatala ar-rajulu ibnahu 'amdan. Sebab ini bisa terbantahkan. Kalau dijadikan sebab ini katanya ini karena sengaja, dikisos karena sengaja, sama-sama sengajanya, ini bisa dihilangkan sebab ini atau bisa dibatalkan, bisa ditolak kalau seandainya apa? Kalau seandainya ada orang membunuh anaknya dengan sengaja. Fa innahu la yuqtal bihi 'ala ra'il jumhur. Jumhur mengatakan kalau seorang bapak membunuh anaknya dengan sengaja, itu bapaknya enggak boleh dibunuh. Paham ya? Padahal bisa dikatakan sama-sama membunuh enggak? Ayo, bapaknya bunuh anaknya dengan sengaja. Itu nanti boleh enggak bapaknya dikisos itu? Nah, ini perselisihan walaupun barakallahu fikum wa hafizakumullah. Yang rajih nanti walaupun sebagian hadis yang dipakai itu lemah, tapi yang rajih maksudnya yang lemah itu yang mengatakan bahwasanya kalau bapak bunuh anaknya enggak dikisos. Paham ya? Itu hadisnya memang diperselisihkan tentang kesahihannya. Tapi yang rajih tetap kisos. Kisos itu enggak pandang di situ nanti. Walaupun memang perselisihannya panjang lebar, tapi itulah yang kuat wallahu alam. Kita lihat di sini. Ma'anal 'illata huwa al-'amdiyah. Padahal sebabnya di sini sama-sama sengaja. Mau anak atau bapaknya kalau bunuh dengan sengaja dikisos itu. Seharusnya gitu kan? Kalau jumhur enggak. Jumhur mengatakan kalau bapak yang bunuh anaknya, bapaknya dikisos. Kita lihat. Ma'anal 'illata huwa al-'amdiyah mawjudatun. Padahal sebabnya di sini sama-sama sengajanya ada di sini sebabnya. Hakadha masala fi syarah. Seperti inilah yang dicontohkan di dalam syarah. Wa hadzal misalu fihi nadhar. Contoh ini perlu dicek lagi. Li'anna shawaba fi ijra'il qiyas, dikarenakan yang benar di dalam memperlakukan qiyas fi hadza pada permasalahan seperti ini annaqul, kita katakan al-qatlu bil musaqqal mawjibun lil qisas kal muhaddad. Membunuh dengan benda berat itu juga sama-sama mengharuskan untuk qisas sebagaimana membunuh dengan apa? Benda tajam tadi itu. Li'anna kullan minhuma yaqtulu ghaliban, karena masing-masing keduanya itu seringnya itu membunuh gitu loh. Antum misalnya nusuk orang pakai pisau, itu enggak langsung meninggal langsung kan? Kayu yang atau batu tadi antum pukulkan itu enggak langsung meninggal langsung juga. Cuman ana sebutkan tadi apa? Beda ritual cara meninggalnya itu aja. Paham ya? Mungkin kalau yang dibunuh dengan apa tadi? Dengan pisau atau yang semisalnya benda tajam itu kan segera meninggal karena darahnya mengalir misalkan. Tapi dengan kayu mungkin ada yang barakallahu fikum prosesnya agak lama tapi meninggal juga karena beratnya tadi itu. Kita lihat li'anna kullan minhuma yaqtulu ghaliban, karena masing-masing keduanya benda berat atau benda tajam itu bisa bunuh gitu loh. Hadhil illah, inilah illahnya sebabnya. Fa kama annal qatla bil muhaddad yaqtul, maka sebagaimana orang atau pembunuh dengan benda tajam tetap dibunuh juga. Maksudnya apa? Pembunuhan dengan benda tajam yaqtul bisa membunuh juga. Fal qatlu bil musaqqal as-saqil ma'ad darbi bihi biquwwatin yaqtul, maka membunuh dengan apa? Dengan benda berat yang berat bersamaan pukulan tersebut dengan kuat, maka bisa membunuh juga. Barakallahu fikum dibalik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bisa membunuh. Jadi tergantung dengan benda tadi. Wa hadha huwa ta'lilul jumhur. Inilah sebab atau alasan jumhur. Wa 'ala hadza fala yantaqidu 'alaina bi qatl walid ibnihi ini. Maka berdasarkan penjelasan ini enggak bisa terbantahkan. Tidak bisa terbantahkan atau tidak bisa membantah kita dengan apa? Membunuh orang tuanya dikarenakan bunuh anaknya tadi. Ini yang rajih ya, wallahu alam ya. Yang rajih seperti itu. Berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.